Bayangkan sejenak rasa sakit yang mungkin kamu rasakan saat ini. Sensasi itu ada di dadamu, kekosongan yang menyelimuti saat kamu mengingat orang itu. Bayangkan seandainya perasaan itu bisa berubah menjadi kekuatan. Bayangkan bangun suatu pagi dan menyadari bahwa ketergantungan emosional yang membuatmu merasa sakit itu tiba-tiba menghilang. Nama orang itu tidak lagi menjadi penghalang dalam hidupmu. Jantungmu mungkin berdebar karena cemas, tetapi terima kasihlah pada dirimu yang sekarang, berkat pengalaman ini. Mungkin terasa mustahil saat ini, tetapi sebenarnya, kebebasan emosional bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang beruntung. Ini adalah keterampilan yang bisa kita kembangkan, sebuah benteng batin yang bisa kita bangun. Banyak dari kita hidup dengan keyakinan bahwa cinta itu berarti keterikatan, bahwa mencintai seseorang berarti tidak bisa hidup tanpa mereka. Namun, para filsuf dari zaman dahulu telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Cinta sejati itu membebaskan, bukan mengikat. Cinta itu bisa mengalir, bisa tumbuh. Ketika kamu belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih bebas, kamu tidak hanya memberi kebebasan pada orang lain untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya, tetapi juga memberi dirimu kesempatan untuk menemukan versi dirimu yang mungkin belum pernah kamu sadari ada. Apa yang akan kamu lakukan? Pembelajaran kali ini bukan hanya tentang kata-kata penghiburan yang indah atau hampa. Ini adalah alat praktis yang telah diuji selama ribuan tahun oleh para pemikir hebat umat manusia. Pelajaran-pelajaran ini bisa membantu kamu tidak hanya mengatasi rasa sakit yang kamu rasakan sekarang, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas daripada yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu di sini karena ada sesuatu dalam dirimu yang merasa ada cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi ini, dan bagian dari dirimu menolak untuk percaya bahwa kamu harus menderita tanpa batas waktu, hanya karena seseorang memilih untuk pergi dari hidupmu, kamu tidak sendirian. Intuisimu benar. Kamu bisa belajar untuk melepaskan. Kamu bisa mengubah rasa sakit ini menjadi kebijaksanaan, menjadikan pengalaman ini sebagai salah satu pelajaran terbesar dalam hidupmu untuk tumbuh. Sebelum kita memulai perjalanan ini bersama, saya ingin kamu menuliskan di kolom komentar, "Hari ini saya memilih kebebasanku." Frasa ini bukan sekadar komentar. Ini adalah pernyataan niatmu yang memberitahu semesta dan dirimu sendiri bahwa kamu siap untuk perubahan yang nyata. Tulislah sekarang, karena kata-kata memiliki kekuatan. Ketika kamu menuliskan sesuatu dengan niat yang tulus, kamu sedang mengambil langkah pertama menuju mewujudkan niat itu menjadi kenyataan. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, terima apa adanya. Kita tidak bisa mengendalikannya. Salah satu pelajaran paling membebaskan dari stoikisme adalah memahami perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus, yang sebelumnya seorang budak sebelum menjadi filsuf hebat, mengajarkan bahwa kita tidak punya kendali atas keadaan di luar diri kita. Dia menjelaskan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Perasaan orang lain sepenuhnya di luar kendali kita. Keputusan yang mereka buat, apa yang mereka rasakan terhadap kita, baik mereka memilih untuk tinggal atau pergi, semua itu adalah hak mereka. Kita bisa mencoba mempengaruhi, bisa meminta, bisa berjanji, bahkan berusaha untuk berubah, tetapi pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan mereka. Semakin banyak energi yang kita habiskan untuk mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali kita, semakin kita menjauh dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Penerimaan bukan berarti menyerah secara pasif, bukan berarti kita harus menyukai keadaan tersebut atau berpura-pura tidak merasakannya. Ini bisa terasa menyakitkan. Penerimaan yang sejati adalah pengakuan yang lebih dalam bahwa realitas itu ada persis seperti adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Melawan kenyataan hanya akan membawa kita pada penderitaan yang tidak perlu. Saat kita berhenti membuang energi untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah, sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Energi itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Reaksi emosional kita, tindakan kita, pilihan kita, pertumbuhan kita, dan kedamaian batin kita. Tiba-tiba,
kita menyadari bahwa hidup memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, tetapi bukan tentang orang lain, melainkan tentang diri kita sendiri. Bayangkan kamu berada di atas kapal saat badai. Kamu bisa berteriak meminta angin berhenti atau memukul ombak dengan kepalan tanganmu, mungkin merasa putus asa karena badai tidak mengikuti perintahmu. Atau kamu bisa menerima bahwa badai adalah kenyataan dan fokuskan semua energimu untuk menavigasi dengan cara terbaik melalui badai itu. Kapten yang bijaksana tidak menghabiskan waktu mencoba mengendalikan cuaca. Dia mengendalikan layar, arah, dan tanggapannya. Marcus Aurelius menulis dalam meditasi pribadi, "Terimalah segala sesuatu apa adanya dan kamu akan menemukan kedamaian di tengah kekacauan." Dia tidak berbicara tentang penerimaan yang lemah, tetapi tentang penerimaan yang kuat yang mengakui di mana kekuatan sejati terletak. Bukan memaksa dunia menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi memilih dengan sadar bagaimana kita akan merespons dunia sebagaimana adanya. Ketika kamu benar-benar menerima bahwa seseorang memiliki hak untuk memilih pergi, berhentilah hidup dalam fantasi bahwa kamu bisa meyakinkannya untuk kembali. Berhentilah membuat skenario dalam pikiranmu yang mengingatkan di mana kamu melakukan atau mengatakan hal yang sempurna untuk membuat semuanya kembali normal. Berhentilah menyiksa dirimu sendiri dengan seandainya saja. Dalam momen penerimaan yang mendalam ini, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari di tempat yang salah. Perdamaian. Orang yang kamu cintai berhak untuk tidak membalas cintamu. Mereka berhak memilih jalan lain dan melanjutkan hidup mereka. Ketika kamu sepenuhnya menerima hal ini, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan batinmu sendiri. Karena selama kamu terjebak secara mental berusaha mengendalikan perasaan dan pilihan orang lain, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas untuk menciptakan kehidupan luar biasa yang pantas kamu dapatkan. Pelajaran kedua, pahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Salah satu kebenaran terdalam dari Stoikisme adalah pemahaman tentang ketidakabadian segala sesuatu. Marcus Aurelius terus-menerus bermeditasi tentang kenyataan ini. Segala sesuatu yang kita lihat berada dalam perubahan yang konstan. Tidak ada yang tetap. Ini bukan kebenaran yang menyedihkan, seperti yang banyak orang pikirkan. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling membebaskan. Hubungan yang sedang kamu coba pegang erat, betapapun indahnya dan betapapun pentingnya, memang selalu bersifat sementara. Bukan karena itu ditakdirkan untuk gagal, tetapi karena segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara. Masa kecilmu hanya sementara. Rasa sakit yang kamu rasakan saat ini adalah sementara. Kegembiraan yang kamu rasakan di masa lalu bersifat sementara. Dan kesedihan yang sedang menyita perhatianmu saat ini juga bersifat sementara. Saat kamu benar-benar memahami ketidakabadian, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu berhenti berpegangan begitu putus asa pada hal-hal. Berhentilah hidup seolah-olah orang itu atau momen itu adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang mungkin bagi hidupmu. Berhenti mendramatisir kerugian seolah itu adalah peristiwa kosmik yang unik dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, Anda mulai mengalir bersama, hiduplah. Seneca mengajarkan, hidup itu seperti sungai. Anda tidak bisa menghentikan aliran air, tetapi Anda bisa mempelajari cara menavigasinya. Orang-orang datang dan pergi dari hidup kita. Hidup itu seperti musim. Sebagian masih tersisa untuk musim semi, yang lainnya untuk musim panas. Sebagian hanya lewat begitu saja di musim gugur yang singkat namun intens. Dan ada orang-orang yang menemani kita sepanjang beberapa musim dingin, tetapi bahkan ini pada akhirnya mengikuti siklus mereka sendiri. Hal ini tidak mengurangi nilai dari apa yang Anda alami bersama mereka. Sebaliknya, temporalitas menjadikan masing-masing momen paling berharga, tak kurang dari itu. Ketika kau tahu bahwa sesuatu itu bersifat sementara, kau memiliki kesempatan untuk benar-benar menikmati selagi masih ada, alih-alih memberikan segalanya untuk yang terjamin. Kesalahannya bukan karena pernah mencintai seseorang yang bersifat sementara. Kesalahannya terletak pada upaya untuk membuat musik permanen yang tentu saja bersifat sementara.
Pikirkan tentang musim-musim alam. Pohon tidak putus asa ketika musim gugur tiba dan daun-daunnya mulai berguguran. Dia tidak mencoba untuk memegang setiap daun, tidak melawan angin yang membawanya pergi. Dia hanya membiarkan siklus alami terjadi, mengetahui bahwa di musim semi yang baru, daun-daun akan tumbuh kembali. Pohon itu memahami sesuatu yang sering kita manusia lupakan. Melepaskan adalah bagian dari proses pembaruan alami. Kehidupan cintamu mengikuti prinsip yang sama. Saat kamu berpegang teguh pada seseorang yang sudah pergi, kamu seperti pohon yang mencoba menahan daun-daun kering. Tidak hanya itu tidak berguna, tetapi juga mencegah hal-hal baru untuk tumbuh dan berkembang. Marcus Aurelius menulis, "Waktu untuk pembaruan selalu ada di sini. Itu sudah cukup bagi mereka yang tahu kapan harus melepaskan." Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang adalah nyata dan sah, tetapi tidak permanen. Sama seperti kamu telah mengatasi rasa sakit lainnya sebelumnya, di masa lalu, kamu pun akan mengatasi hal ini. Jantung manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk menyembuhkan, untuk memperbarui, untuk membuka diri terhadap cinta lagi. Tetapi dia membutuhkan ruang untuk proses ini terjadi. Ruang ini hanya muncul ketika Anda berhenti berusaha mempertahankan apa yang sudah hilang. Memang benar, ketika kamu benar-benar mewujudkan pelajaran tentang ketidakabadian, kamu menjadi seperti air, fleksibel, mudah beradaptasi. Kamu selalu menemukan hal baru ketika jalan yang lama sudah hilang. Anda berhenti hidup dalam keadaan perang dengan kenyataan dan mulai menari dengannya. Dan dalam tarian ini, Anda menemukan bahwa hidup memiliki jauh lebih banyak kemungkinan daripada yang Anda bayangkan saat berada dalam penjara mencoba mengabadikan sebuah momen. Pelajaran ketiga, latih pelepasan diri. Keterpisahan tidak berarti dinginnya emosi atau ketidakpedulian. Ini adalah salah satu kebingungan terbesar yang dialami orang ketika mereka mulai mempelajari filsafat. Sikap tidak terikat yang sejati adalah, pada kenyataannya, bentuk cinta yang lebih murni. Cinta yang tidak memperbudak, yang tidak memiliki, yang tidak terkendali. Itulah yang disebut kaum Stoa sebagai cinta yang bijaksana. Epictetus, yang mengenal keduanya secara intim, perbudakan fisik dan kebebasan spiritual, mengajarkan bahwa pelepasan sadar itu seperti belajar cara memegang burung dengan tangan terbuka. Jika Anda mengepalkan tangan Anda dengan kuat, mencoba untuk memilikinya sepenuhnya, kamu akan menyakitinya atau akan membuatnya takut dan pergi selamanya. Tetapi jika kamu tetap memegang tanganmu terbuka, menawarkan tempat untuk beristirahat tanpa menuntut agar dia tetap tinggal, dia bisa memilih untuk tetap tinggal karena cinta, bukan karena penangkapan. Pelepasan kesadaran dimulai dengan sebuah keputusan internal yang mendasar. Anda memilih untuk mencintai orang tersebut apa adanya, bukan karena apa yang bisa dia lakukan untukmu. Anda memilih untuk berharap dia bahagia. Meskipun kebahagiaan ini tidak termasuk kamu memilih untuk menghormati perjalanannya, meskipun perjalanan ini membawanya jauh darimu. Ini bukan masokisme atau kesyahidan. Ini adalah bentuk cinta yang mengungkapkan kematangan emosional yang luar biasa. Ketika kamu mencintai dengan cara yang tidak terikat, kamu membebaskan diri dari ekspektasi yang mengubah cinta menjadi sebuah negosiasi. Aku mencintaimu, jadi kau berhutang padaku balas cinta. Aku melakukan ini untukmu, jadi kamu berutang itu padaku. Aku mencintaimu, aku yang memilih, jadi kamu tidak bisa memilih orang lain. Cinta seperti ini yang bersifat kondisional sebenarnya adalah bentuk keegoisan yang bercampur aduk dengan rasa takut, rasa tidak aman, dan kebutuhan akan kendali. Cinta yang dipisahkan dari tokoh-tokoh sejarah semuanya berbeda. Dan cinta yang bersukacita dalam kebebasan orang lain, yang merayakan pertumbuhannya, bahkan ketika pertumbuhan itu membawanya ke arah yang berbeda dari arahmu, yang menemukan kepuasan dalam tindakan mencintai itu sendiri, bahkan tidak harus dalam keadaan cocok dengan cara yang kamu inginkan. Marcus Aurelius mempraktikkan latihan ampuh yang bisa Anda sesuaikan dengan situasi Anda. Setiap pagi, dia secara mental mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kehilangan orang-orang yang dicintainya pada hari itu. Bukan karena rasa takut akan penyakit, tetapi karena kebijaksanaan. Dia tahu bahwa ketika kamu mempersiapkan diri secara mental untuk ketidakabadian,
kamu mampu mencintai dengan lebih sepenuh hati di saat ini. Hadir, tanpa kecemasan akan kehilangan. Anda bisa melakukan hal serupa. Alih-alih mencoba untuk menghapus orang itu dari pikiranmu sepenuhnya, praktikan mencintainya dari jarak jauh. Saat dia muncul di hadapan pikiranmu, alih-alih menyiksa diri sendiri dengan merindukan atau mencoba memaksa diri untuk tidak memikirkan dia, cukup sampaikan harapan dengan tulus. Semoga dia bahagia. Semoga dia menemukan jalannya sendiri. Semoga dia berkembang dan makmur, meskipun jauh darimu. Pada awalnya, ini mungkin tampak mustahil atau bahkan salah. Seolah-olah kamu dapat mendoakan kebahagiaan bagi seseorang yang telah menyebabkannya begitu banyak rasa sakit. Tetapi ingat, kamu tidak melakukan ini untuknya. Kamu melakukan ini untuk dirimu. Karena ketika kamu menyimpan dendam, kepahitan, atau keputusasaan mengenai seseorang, kamu yang menderita. Saat kamu belajar untuk mengubah perasaan-perasaan itu menjadi racun dalam cinta yang terlepas dan penuh kebaikan, kamu membebaskan dirimu dari beban dampak emosional yang sangat besar. Detasemen sadar itu seperti membersihkan luka. Awalnya memang sakit, terkadang itu menyakitkan, memang banyak, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa penyembuhan terjadi dengan cara yang sehat, tanpa infeksi, tanpa komplikasi. Saat Anda mempraktikkan pelepasan diri secara sadar, Anda sedang membersihkan hidup Anda dari sisa-sisa emosional dari lingkungan yang beracun, cinta yang berubah menjadi ketergantungan. Seneca berkata, cinta yang sejati tidak pernah takut kalah, karena kamu tahu kamu tidak akan pernah memilikinya. Saat kamu sangat memahami hal ini, kamu membebaskan diri dari kebutuhan neurotik untuk memiliki orang. Dan dalam kebebasan itu, kamu menemukan bahwa kamu mampu mencintai dengan cara yang jauh lebih murni, lebih murah hati, lebih tinggi daripada sebelumnya, yang sangat berusaha mempertahankan seseorang yang sudah memilih untuk pergi. Pelajaran keempat, ubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Kaum Stoa tidak memandang penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan segala biaya, tetapi sebagai bahan mentah untuk pendidikan karakter. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak membuat jalan menuju aksi. Apa itu? Apa yang menjadi penghalang justru menjadi jalan keluar. Rasa sakit yang Anda rasakan sekarang bukanlah penyimpangan dari lintasan pertumbuhan Anda. Dia adalah perjalanan itu sendiri. Setiap orang yang Anda temui dalam hidup mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita sendiri. Sebagian dari mereka mengajari kita tentang kemampuan kita untuk mencintai, hal-hal lain tentang kemampuan kita untuk memaafkan, dan yang lain masih tentang kemampuan kita untuk mengatasi. Orang yang kamu coba lepaskan datang untuk mengajarkanmu pelajaran tertentu tentang sifatnya sendiri. Dan sampai Anda mempelajari pelajaran ini sepenuhnya, rasa sakit akan tetap menjadi guru yang berkeras. Jadi, alih-alih hanya mencoba melarikan diri dari rasa sakit, mulailah menanyainya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini sakit? Apakah masalahnya adalah kenyataan bahwa dia pergi? Ataukah masalahnya adalah rasa takut bahwa kamu tidak akan pernah merasa dicintai seperti ini lagi? Apakah kamu merindukannya? Atau apakah itu ketakutan menghadapi hidup sendirian? Ini adalah hilangnya masa depan yang Anda miliki. Apakah ini terencana? Ataukah ini rasa takut bahwa Anda tidak akan berhasil menciptakan sesuatu yang setara? Saat Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, Anda mulai menyadari bahwa rasa sakit jarang sekali disebabkan oleh orang lain. Ya, ini tentang keyakinan yang Anda pegang tentang diri sendiri, tentang cinta, tentang kehidupan. Dan keyakinan-keyakinan ini tidak seperti orang lain, sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda dapat menanyai mereka, memeriksa mereka, dan jika perlu, mengubahnya. Seneca mengalami kerugian yang sangat besar, kehilangan anak-anak, diasingkan, menghadapi ancaman kematian yang terus-menerus, dan melalui ini dia mengembangkan salah satu perspektif paling bijaksana tentang penderitaan yang pernah tercatat. Dia menyadari bahwa rasa sakit memiliki kemampuan untuk membangunkan kita dari sikap berpuas diri dan ilusi bahwa kenyamanan tidak akan pernah bisa diganggu. Saat kamu menderita karena seseorang,
Anda terpaksa menghadapi pertanyaan mendasar tentang identitasmu sendiri. Siapa kamu? Apa yang terjadi ketika Anda tidak mendapatkan validasi dari orang tersebut? Apa nilainya jika tidak digunakan? Dicintai sesuai keinginanmu? Kehidupan seperti apa yang mampu kamu jalani? Berdasarkan sumber daya internal yang kamu miliki? Ini bukan pertanyaan mudah, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini, ketika dijawab dengan keberanian, dapat mengubahmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat dan lebih otentik. Mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan bukanlah musik yang tercipta secara otomatis. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif. Kamu harus mau melihat penderitaanmu, bukan sebagai korban pasif, tetapi sebagai peneliti yang ingin tahu. Apa ini? Pengalaman sedang mencoba menunjukkan kepada saya tentang diriku sendiri? Standar apa yang saya ikuti? Ketakutan apa yang sedang saya hindari? Aspek apa saja dari kepribadianku yang perlu lebih dewasa? Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa-peristiwa itu yang penting yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita tentang peristiwa-peristiwa ini. Kepergian seseorang hanyalah sebuah fakta netral. Cerita yang Anda ceritakan tentang ini sebagai permulaan. Jika itu bukti bahwa Anda tidak layak dicintai, jika itu adalah akhir hidupmu, kemungkinan kebahagiaan, jika itu adalah bencana yang tak dapat dipulihkan, itulah ceritanya yang dibuat sepenuhnya oleh Anda. Jika Anda yang menciptakannya, Anda juga bisa menciptakannya kembali. Tulis versi baru dari sejarahmu. Versi di mana bagi orang ini, akhir yang tragis tidaklah sama, tetapi katalis untuk babak penemuan diri yang baru. Sebuah versi di mana rasa sakit bukanlah bukti dari kelemahanmu, tetapi bukti kemampuanmu untuk mencintai dengan sepenuh hati. Sebuah versi di mana kerugian bukanlah penilaian terhadap nilai dirimu, tetapi sebuah kesempatan untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika Anda mampu melakukan itu, ketika berhasil mengambil hikmah dari penderitaan, kamu menemukan sesuatu yang luar biasa. Rasa sakit itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi berubah menjadi berkualitas. Berhentilah menjadi pengganggu steril yang hanya mengonsumsi dan menghancurkan, dan itu menjadi rasa sakit yang subur yang memberi nutrisi dan memperkuat. Dan dalam transformasi ini, kamu tidak hanya menemukan penyembuhan, tetapi juga evolusi. Sekarang saya ingin tahu pelajaran apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman menyakitkan ini. Apa yang coba dia ajarkan padamu tentang kekuatan batinmu? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda tidak tahu harus berkomentar apa, cukup tulis. Saya mengubah rasa sakit saya menjadi kebijaksanaan. Mari kita memulai perjalanan ini bersama-sama menuju pertumbuhan. Pelajaran kelima, kembangkan kekuatan batinmu. Kaum Stoa percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kekuatan batin yang tak tertandingi, suatu kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Mereka bisa menguji, tetapi tidak pernah menghancurkan. Marcus Aurelius menyebut hal ini sebagai benteng di dalam diri kita, sebuah tempat di dalam dirimu yang tetap utuh. Tidak peduli apapun yang terjadi di dunia luar, tugas Anda sekarang adalah menemukan benteng itu dan belajar untuk menghuninya. Benteng interior bukanlah sesuatu yang Anda butuhkan untuk dibuat dari awal. Dia sudah ada di sana, menunggu agar kamu mengenalinya dan mengembangkannya. Pikirkan semua kesulitan yang telah Anda atasi dalam hidup. Coba ingat kembali saat-saat Anda berpikir bahwa Anda tidak akan bisa melakukannya, tetapi Anda berhasil. Pikirkan saat-saat ketika Anda merasa hancur, namun Anda bangkit berdiri. Kekuatan yang kamu miliki melalui pengalaman-pengalaman ini belum hilang. Dia ada di sini bersamamu sekarang, menunggu agar kamu mempercayainya lagi. Itulah perbedaan antara seseorang yang semuanya akan hancur berantakan jika salah satu bagiannya hilang, dan seseorang yang, bahkan meskipun menderita, berhasil tetap utuh. Ini bukan tentang keadaan. Ini tentang koneksi yang masing-masing memilikinya dengan kekuatan batin. Yang pertama, menghadapi kekalahan sebagai bukti kelemahan mereka. Yang kedua, melihatnya sebagai ujian dari ketahananmu. Kembangkan kekuatan ini. Mulailah dari hal kecil setiap hari. Lakukan sesuatu yang membutuhkan disiplin batin.
sekalipun itu dalam hal kecil. Bangunlah saat alarm berbunyi, alih-alih menekan tombol tunda. Rapikan tempat tidurmu begitu kamu bangun tidur. Pergi jalan-jalan saat kamu tidak ingin. Bermeditasilah selama 5 menit saat pikiranmu gelisah. Ini mungkin tampak tindakan yang tidak relevan, tetapi masing-masing dari mereka adalah setoran ke rekening disiplin diri Anda. Latihan pemandangan, latihan penguatan secara teratur, sengaja membiarkan diri Anda terpapar ketidaknyamanan ringan untuk memperkuat kemampuan Anda dalam menghadapi tantangan besar. Anda dapat mengadaptasi ini ke situasi Anda. Saat kamu merasa ingin memeriksa media sosial orang itu, jangan periksa. Saat kamu merasa tidak ingin mengirim pesan, kirimlah. Saat Anda merasa ingin berkreasi dengan skenario fantastis dalam pikiran Anda, di mana kalian berdua kembali bersama, secara sadar alihkan ide itu ke sesuatu yang lebih produktif. Setiap kali Anda menahan dorongan merusak, kamu sedang memperkuat tekadmu. Ini seperti berolahraga otot. Pada awalnya mungkin tampak sulit, hampir mustahil, tetapi dengan latihan, dengan terus-menerus, Anda mengembangkan kemampuan pengendalian diri yang mengesankan. Dan pengendalian diri adalah dasar dari kebebasan sejati. Benteng interior juga dibangun melalui keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari masalah pribadi. Kaum Stoa percaya bahwa ketika Anda terhubung dengan peranmu di alam semesta, ketika kamu ingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada drama individu, Anda menemukan sumber kekuatan yang melampaui kehilangan spesifik. Apa tujuannya dalam hidup? Kontribusi apa yang ingin Anda berikan kepada dunia? Warisan apa yang ingin kamu tinggalkan? Saat Anda terhubung dengan isu-isu ini, menyadari bahwa hidupmu memiliki makna yang jauh melampaui hubungan spesifik, Anda tidak mengurangi pentingnya cinta dalam hidupmu, tetapi menyalurkan cinta itu ke dalam perspektif yang lebih luas dan seimbang. Marcus Aurelius sering mengingat bahwa dia adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kamu dilahirkan untuk bekerja sama, seperti kaki, tangan, dan kelopak mata, seperti barisan atas dan gigi bawah. Saat kamu ingat bahwa hidupmu memiliki tujuan khusus dalam simfoni agung keberadaan, Anda menemukan sumber motivasi dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kehilangan orang terkasih bisa sangat melelahkan. Kekuatan batinmu juga tumbuh ketika Anda berhenti melihat diri sendiri sebagai korban keadaan dan mulai melihat diri Anda sebagai protagonis dari cerita Anda sendiri. Para korban berharap dunia akan berubah agar mereka merasa lebih baik. Tokoh protagonis mengubah diri mereka sendiri untuk menciptakan dunia yang mereka inginkan. Orang yang kamu coba lupakan mungkin telah memilih untuk meninggalkan hidupmu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang akan menjadi babak selanjutnya dalam sejarah hidupmu. Kekuatan ini milikmu. Dan ketika kamu benar-benar menerima tanggung jawab penuh atas pengalamanmu, kamu menemukan bahwa kamu memiliki kendali yang jauh lebih besar atas kebahagiaanmu daripada yang pernah kamu bayangkan. Mulailah menulis dengan penuh kesadaran hari ini. Tulis babak selanjutnya dari sejarah dirimu. Sebuah bab di mana kamu adalah pahlawan dalam perjalananmu sendiri, di mana kesulitan adalah tantangan yang harus diatasi, di mana masing-masing kesulitan adalah peluang untuk mengungkapkan kekuatan sejatimu. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya mengatasi kerugian, Anda mengubahnya menjadi katalis untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Pelajaran ke-6, hargai pelajaran yang telah dibawa orang itu. Salah satu praktik yang paling kuat dan transformatif dalam stoikisme adalah kemampuan untuk mengekstrak nilai dan makna dari setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Alih-alih melihat orang itu hanya sebagai sumber penderitaan, kaum Stoa mengajarkan Anda untuk memandang kehidupan lebih dalam dan mengenali semua hadiah yang dia berikan padamu, bahkan tanpa dia sadari. Cenah menulis, setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk mempraktikkan suatu kebajikan. Hubungan yang kalian miliki, bahkan setelah semuanya berakhir, hanyalah sebuah laboratorium di mana Anda dapat mengalami berbagai aspek cinta. Meskipun mungkin Anda tidak pernah memilikinya, Anda sudah tahu kemampuanmu untuk mencintai dengan sepenuh hati. Ini adalah hadiah. Anda telah mempelajari tentang keterbatasan diri sendiri dan area pertumbuhan. Itulah kebijaksanaan yang berharga. Anda ditantang untuk meninggalkan zona nyamanmu.
Itulah ekspansi. Ketika Anda secara sadar menghormati pelajaran yang dibawa seseorang ke dalam hidupmu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kebencian menghilang dan digantikan oleh rasa syukur. Bukan rasa syukur atas rasa sakit itu, tetapi rasa syukur atas pertumbuhan yang diberikan pengalaman itu. Itulah perbedaannya antara merasa seperti korban dan merasa seperti seorang murid dari kehidupan. Lakukan latihan mental sekarang. Sebutkan 3 hal spesifik yang Anda pelajari tentang diri Anda melalui pengalaman ini dengan orang ini. Mungkin Anda telah menemukan bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Mungkin Anda telah memperhatikan pola dalam hubungan yang perlu berubah. Mungkin Anda telah mempelajari tentang ketakutan, rasa tidak aman, atau aspek-aspek kepribadian Anda yang perlu lebih dewasa. Masing-masing dari pelajaran ini adalah harta karun, bahkan jika itu datang dalam balutan rasa sakit. Marcus Aurelius terus-menerus berlatih jenis refleksi ini. Apa ini? Pengalaman sedang mengajarkan saya tentang diriku sendiri? Bagaimana cara saya menggunakan pengetahuan ini untuk menjadi orang yang lebih baik? Dia mengerti bahwa ketika kamu bisa mengambil hikmah dari dalam situasi apapun, tidak ada apapun dalam hidupmu yang sia-sia. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Kenali kualitas positif yang orang itu membantumu kembangkan. Mungkin Anda telah menjadi lebih berbelas kasih, mungkin lebih berani untuk membuka diri secara emosional, mungkin lebih jelas tentang apa yang sebenarnya menambah nilai dalam sebuah hubungan. Kualitas-kualitas itu kini menjadi milikmu. Mereka tidak bergantung pada kehadiran orang itu untuk ada. Mereka menjadi bagian permanen dari dirimu. Julukan dia mengajarkan, jangan katakan kamu kehilangan sesuatu, katakan bahwa kamu mengembalikannya. Ini adalah salah satu perspektif revolusioner terkait kerugian. Alih-alih melihat seseorang pergi sebagai pencurian, lihatlah bagaimana pengembalian alaminya tentang sesuatu yang selalu dipinjam. Kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang mereka habiskan bersama. Kamu telah menjalaninya sepenuhnya. Kamu belum kehilangan cinta yang pernah kamu rasakan. Kamu telah mengalaminya dengan sepenuh hati. Pengalaman-pengalaman ini sekarang merupakan bagian dari sejarah pribadimu selamanya. Ada perbedaan mendasar antara menghormati seseorang dan berpegang teguh pada seseorang. Menghormati berarti mengakui nilai dan dampak positif yang diberikan orang tersebut pada hidupmu, sambil tetap menjadikannya sebagai harta karun batin yang tak seorang pun bisa mengambilnya darimu. Bertahan berarti mencoba untuk menjaga orang yang hadir karena ketergantungan emosional, sakit hati, atau fantasi penyambungan kembali. Saat Anda menghormati seseorang, yang kamu harapkan adalah dia mungkin bahagia, meskipun kebahagiaan itu tidak termasuk dirimu. Kamu senang dengan perkembangannya, meskipun dia telah pergi darimu. Kamu berterima kasih atas pelajaran yang telah dia ajarkan, meskipun beberapa di antaranya telah melewati konflik atau kesalahpahaman. Ini bukanlah posisi kelemahan, melainkan posisi yang membutuhkan kekuatan emosional yang sangat besar dan kematangan. Hal ini membutuhkan seseorang yang sangat berevolusi untuk dapat mengubah rasa sakit menjadi rasa syukur, kehilangan menjadi pembelajaran, dan akhir menjadi awal yang baru. Dan ketika Anda berhasil melakukannya, kamu membebaskan dirimu dari semua emosi beracun yang menjebakmu di masa lalu. Latih ini hari ini. Tulis surat rasa terima kasih kepada orang yang mungkin tidak perlu kamu kirimkan. Bersyukurlah atas pelajaran-pelajaran yang telah didapat, untuk momen-momen yang bagus, untuk pertumbuhan yang diperoleh dari pengalaman bersamanya. Bersyukurlah bahkan untuk tantangan, karena hal itu memaksa Anda untuk mengembangkan aspek diri yang mungkin tidak pernah Anda temukan dengan cara lain. Saat kamu dapat merasakan rasa syukur yang tulus untuk seseorang yang telah menyakitimu, kamu tahu bahwa kamu benar-benar membebaskan diri, bukan karena kamu tidak peduli lagi, tetapi karena kamu mengubah hubungan itu menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sumber penderitaan. Hal itu menjadi sumber kebijaksanaan yang tak seorang pun bisa mengambilnya darimu. Sebelum kita melangkah maju, saya mohon dukungan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam pelajaran ini dan ingin terus menerima konten yang benar-benar mengubah hidup, silakan tinggalkan suka pada video ini dan berlangganan saluran kami.
Partisipasi Anda sangat penting agar kami dapat terus membantu orang-orang menemukan kekuatan batin dan kebebasan emosional. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang juga bisa mendapatkan manfaat dari ajaran-ajaran abadi ini. Pelajaran 7. Jagalah martabatmu. Martabat adalah kualitas yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari diri Anda. Hanya Anda yang bisa melepaskannya. Kaum Stoa menganggap martabat sebagai hal yang penting, sesuatu yang bersifat pribadi dan merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki manusia, lebih berharga daripada hubungan apapun dan lebih penting daripada prestasi eksternal apapun. Dan memang demikian, pada saat-saat paling kritis dan kerentanan emosional, menjaga martabat menjadi hal yang paling penting. Ketika seseorang yang Anda cintai memutuskan untuk pergi, ada godaan yang wajar untuk melakukan apa saja agar mereka berubah pikiran, untuk memohon, menjanjikan perubahan yang mustahil, atau menerima kondisi yang memalukan, bahkan menyerah pada nilai-nilai dan batasan diri sendiri. Namun, Marcus Aurelius mengingatkan kita, Anda selalu memiliki kemampuan untuk tidak memiliki pendapat tentang sesuatu, dan karenanya tidak merasa terganggu oleh hal ini. Benda-benda tidak meminta untuk dihakimi oleh Anda. Harga diri bukanlah kesombongan atau keangkuhan yang palsu. Ini adalah pengakuan yang tenang dan tegas terhadap nilai diri Anda, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Ini adalah kemampuan untuk tetap setia pada prinsip-prinsip Anda, bahkan ketika dunia di sekitar Anda kacau. Ini tentang menghormati diri sendiri cukup untuk tidak merendahkan diri, demi mencoba memenangkan hati seseorang yang telah memilih untuk pergi. Bayangkan seperti ini. Jika seseorang gagal menyadari nilai dirinya, merendahkan diri sendiri tidak akan membuatnya menyadari nilainya. Jika seseorang memilih untuk pergi karena dia tidak lagi merasakan cinta, merasa kasihan padanya hanya akan merendahkan diri Anda sendiri. Hal ini tidak akan membangkitkan kembali perasaan tersebut. Dalam kenyataannya, perilaku putus asa seringkali justru menghasilkan efek sebaliknya, mengkonfirmasi dalam pikiran orang tersebut bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Senator menghadapi momen-momen ekstrem dalam kesulitan. Dia diasingkan, dianiaya secara politik, dan menghadapi ancaman kematian yang konstan. Melalui pengalaman-pengalaman ini, dia belajar sesuatu yang mendasar. Keadaan eksternal bisa kejam, tetapi mereka tidak akan pernah dapat memaksanya untuk bertindak tanpa harga diri. Itu selalu merupakan pilihan Anda. Nyawa bisa diambil dari Anda, dia menulis, tetapi tidak pernah kemampuan Anda untuk hidup dengan bermartabat. Menjaga martabat Anda dalam proses pelepasan berarti menerima keputusan orang lain dengan kasih karunia, bahkan ketika itu sangat menyakitkan. Artinya, tidak mencoba menegosiasikan hubungan seperti sebuah kesepakatan bisnis. Artinya, memahami bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan, dimanipulasi, atau diminta dengan cara apapun. Apakah alirannya lancar atau tidak? Itu mengalir. Ketika Anda bertindak dengan bermartabat, Anda tidak bersikap dingin atau tidak peka. Anda menunjukkan pendekatan yang dewasa tentang cinta, cinta yang menghormati otonomi orang lain, alih-alih melindungi egonya sendiri. Anda menunjukkan bahwa cinta Anda lebih besar daripada kebutuhan Anda untuk memilikinya. Epictetus, yang memahami keduanya, penghinaan terhadap perbudakan serta kebebasan, mengajarkan, tidak ada yang bisa memberitahu Anda untuk merusak martabat tanpa izin Anda. Cara Anda menanggapi penolakan atau pengabaian adalah ekspresi langsung dari tingkat martabat yang Anda pilih untuk dipertahankan. Anda bisa memilih untuk bereaksi dengan putus asa, kepahitan, balas dendam, atau manipulasi, atau Anda dapat memilih untuk menjawab dengan pemahaman, penerimaan, dan rasa hormat terhadap keputusan orang lain. Martabat juga terlihat dari cara Anda berbicara tentang orang tersebut kepada orang lain. Lawan godaan untuk menjelek-jelekkannya hanya menceritakan satu sisi dari sebuah cerita yang menguntungkan Anda, atau mengubahnya menjadi penjahat demi mendapatkan simpati dari orang lain. Seseorang yang benar-benar layak mampu menyadari bahwa hubungan itu kompleks, di mana jarang ada satu sisi yang benar dan lainnya sepenuhnya salah. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menyangkal perasaan Anda atau berpura-pura bahwa Anda tidak menderita. Harga diri bukanlah penindasan emosi,
Tetapi kemampuan untuk memproses emosi Anda dengan cara yang dewasa, tanpa memproyeksikan rasa sakit Anda kepada orang lain, perilaku yang hanya akan membuat Anda merasa lebih buruk tentang diri sendiri di kemudian hari. Ingatlah, cara Anda menghadapi situasi ini menciptakan kenangan yang akan Anda bawa bersamamu selamanya. Dari sini, dalam beberapa tahun ke depan, ketika rasa sakit ini telah berubah menjadi kebijaksanaan, Anda akan menengok ke belakang dan merasa bangga telah mempertahankan integritas Anda, bahkan pada saat-saat yang lebih sulit, atau Anda akan menyesal telah berperilaku dengan cara yang tidak mencerminkan nilai-nilai sejati Anda. Marcus Aurelius sering bertanya, "Saya bertindak sesuai dengan alam yang lebih tinggi?" Ini adalah pertanyaan penting untuk Anda tanyakan pada diri sendiri, bahkan sekarang. Apakah Anda akan mengemis untuk mendapatkan cinta? Apakah Anda akan mencoba memaksa seseorang untuk mencintai Anda? Atau apakah Anda akan menghormati keputusan orang lain dengan keanggunan dan melangkah maju dengan bermartabat? Ketika Anda menjaga martabat Anda melalui perpisahan yang menyakitkan, Anda tidak sendirian. Anda menciptakan kondisi untuk menarik hubungan yang lebih sehat di masa depan. Orang-orang yang jujur menghormati dan tertarik pada orang lain yang jujur. Saat Anda menunjukkan bahwa Anda mampu mencintai tanpa merendahkan diri sendiri, Anda menjadi magnet bagi orang lain yang juga tahu bagaimana mencintai dengan kedewasaan. Harga diri Anda adalah milik Anda, aset emosional yang paling berharga. Lindungi, kembangkan, dan jangan pernah bernegosiasi demi mendapatkan sedikit perhatian dari seseorang yang telah memutuskan bahwa mereka tidak ingin bersama Anda. Anda jauh lebih berharga daripada itu. Pelajaran ke-8. Temukan tujuan dalam pengalaman tersebut. Kaum Stoa percaya bahwa alam semesta tidak ada yang terbuang sia-sia. Setiap pengalaman, bahkan yang paling sulit sekalipun, memiliki tujuan yang berperan penting dalam pembentukan karakter kita. Rasa sakit yang Anda rasakan saat ini bukanlah kecelakaan kosmik, sebuah ketidakadilan acak, atau hukuman. Ini adalah bahan untuk membangun versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih. Marcus Aurelius mengalami kehilangan yang menghancurkan. Kehilangan banyak anaknya yang masih kecil, pengkhianatan, perang, dan wabah penyakit. Dalam setiap pengalaman ini, dia bertanya, "Bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk menjadi seorang pria yang lebih baik?" Pertanyaan ini mengubah setiap tragedi menjadi peluang untuk pertumbuhan. Setiap kerugian adalah kesempatan untuk belajar tentang kekuatan. Tujuan dari rasa sakit Anda saat ini mungkin tidak langsung terlihat. Terkadang, arti dari sebuah pengalaman baru akan terungkap bertahun-tahun kemudian. Ketika Anda bisa melihat ke belakang dan menyadari betapa pentingnya peranan pengalaman tersebut dalam mengantarkan Anda ke tempat yang perlu Anda tuju, Anda dapat mulai menemukan tujuan dari situasi ini. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana pengalaman ini membentuk saya? Apa kebajikan yang dia paksakan pada saya untuk dikembangkan? Mungkin pengalaman ini sedang mengajarkan Anda tentang ketahanan, kemampuan untuk tetap berdiri tegak ketika segala sesuatu tampak berantakan. Mungkin ini juga mengajarkan Anda tentang kemandirian emosional, penemuan bahwa Anda dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri sendiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Mungkin ini mengajarkan Anda tentang belas kasih, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang pernah mengalami rasa sakit serupa. Marcus Aurelius menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan dari Roma, terpisah dari segala sesuatu dan semua orang yang dia cintai. Alih-alih merasa sakit hati karena ketidakadilan, dia menggunakan waktu ini untuk mengembangkan filosofi, untuk menulis beberapa wawasan mendalam tentang kebijaksanaan manusia. Dia mengubah penderitaan pribadi menjadi warisan yang masih menginspirasi orang-orang bahkan 2000 tahun kemudian. Anda bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa mengubah pengalaman Anda saat ini menjadi kebijaksanaan yang tidak hanya membantu Anda, tetapi juga dapat membantu orang lain yang akan mengalami situasi serupa. Ketika Anda mengatasi kesulitan dengan martabat dan kebijaksanaan, Anda menjadi mercusuar harapan bagi orang lain yang masih berada di tengah badai. Menemukan tujuan dalam penderitaan juga berarti mengakui bahwa pengalaman ini sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih baik.
Mungkin Anda perlu mempelajari cara mencintai dengan cara yang lebih dewasa sebelum siap untuk hubungan yang serius dan memuaskan. Mungkin Anda perlu mengembangkan kepercayaan diri sebelum menarik perhatian seseorang yang sepenuhnya menghargai Anda. Mungkin Anda perlu menyembuhkan luka lama yang dibawa oleh situasi ini ke permukaan. Epictetus mengajarkan, kesulitan menunjukkan seperti apa kepribadianmu. Perpisahan ini mengungkapkan kepada Anda aspek-aspek diri Anda yang mungkin tidak Anda ketahui. Ini menguji kemampuan Anda untuk memaafkan, kemampuan Anda untuk mempertahankan harapan di tengah keputusasaan, dan kekuatan untuk terus maju. Kedepannya akan lebih mudah untuk menyerah. Masing-masing tes ini membentuk versi diri Anda yang lebih kuat. Tujuannya mungkin juga terkait dengan perkembangan spiritual Anda. Banyak orang hanya terhubung secara mendalam dengan hal-hal spiritual ketika menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan oleh dunia materi. Rasa sakit emosional memiliki cara unik untuk membuat kita mempertanyakan apa yang benar-benar penting, menghubungkan kita dengan nilai-nilai yang lebih dalam, dan membuka diri terhadap dimensi pengalaman manusia yang tidak pernah terungkap oleh kenyamanan. Ketika Anda bisa melihat rasa sakit Anda saat ini sebagai investasi untuk pertumbuhan masa depan, rasanya menjadi lebih mudah ditanggung, bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena itu menjadi bermakna. Manusia mampu menahan hampir segala bentuk penderitaan ketika Anda berhasil menemukan makna di dalamnya. Mulailah menulis hari ini, dengan sengaja menceritakan kisah transformasi Anda. Alih-alih menjadi korban pasif dalam situasi yang menyakitkan, jadilah pahlawan yang memanfaatkan kesulitan sebagai bahan bakar untuk menjadi luar biasa. Bertahun-tahun kemudian, Anda tidak akan menoleh ke belakang hanya untuk melihat masa-masa sulit. Anda akan melihat periode di mana Anda menjadi siapa yang memang sudah ditakdirkan. Pelajaran ke-9, latih disiplin diri secara emosional. Disiplin diri secara emosional mungkin adalah keterampilan paling berharga yang bisa Anda kembangkan sepanjang proses detachment ini. Ini bukan kemampuan untuk tidak merasakan, tetapi kemampuan untuk merasakan sepenuhnya tanpa dikendalikan oleh perasaan Anda. Kaum Stoa memandang emosi seperti cuaca. Mereka datang dan pergi secara alami, tetapi Anda tidak perlu membiarkan mereka menentukan bagaimana Anda akan bertindak. Marcus Aurelius berlatih sebuah latihan mental yang sangat ampuh, sehingga Anda dapat beradaptasi dengan kebutuhan situasi Anda. Setiap pagi, dia mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tantangan emosional yang mungkin dihadapi selama hari itu. Hari ini saya akan bertemu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, arogan, dan tidak jujur, tulisnya. Namun, alih-alih merasa kesal terlebih dahulu, dia bersiap untuk menjawab dengan kebajikan, terlepas dari perilaku orang lain. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan pemicu emosional Anda. Anda tahu bahwa hal-hal tertentu akan membangkitkan kerinduan, kesedihan, atau harapan yang sia-sia. Sebuah lagu tertentu, tempat yang biasa Anda kunjungi bersama, tanggal spesial, atau sekadar melihat sesuatu yang mengingatkan Anda pada orang tersebut. Alih-alih terkejut oleh emosi ini, persiapkan diri Anda secara mental untuk menghadapinya. Ketika Anda mengantisipasi reaksi emosional yang sulit, Anda akan menghabiskan banyak energi untuk itu. Itulah perbedaan antara tertabrak oleh gelombang saat teralihkan perhatian di pantai dan melihat ombak datang dan bersiap untuknya. Dalam kedua kasus, Anda akan basah, tetapi dalam situasi kedua, Anda mempertahankan keseimbangan. Disiplin diri emosional juga berarti membuat aturan yang jelas untuk diri sendiri dan mengikuti mereka, bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya. Sebagai contoh, tidak memeriksa profil orang tersebut di media sosial, tidak melewati tempat-tempat yang sering Anda kunjungi bersama tanpa kebutuhan nyata, tidak menanyakan pada teman-teman tentang dia di umum, dan tidak mempertahankan percakapan yang memicu harapan palsu. Epictetus menyebut apa yang disebutnya prameditasi tentang kejahatan. Bayangkan dan antisipasi kerugian serta kesulitan di masa mendatang yang dapat terjadi. Ini bukan untuk bersikap pesimis, tetapi untuk memperkuat kemampuan Anda jika itu terjadi. Anda bisa mendaftar situasi yang saat ini menyebabkan Anda kecemasan, melihatnya bersama orang lain, mengetahui bahwa mereka bahagia tanpamu, dan menyadari bahwa hidup Anda telah berubah sama sekali.
Saat Anda membayangkan diri Anda menangani situasi-situasi ini dengan tenang, Anda melatih pikiran Anda untuk bereaksi dengan cara yang lebih matang ketika mereka benar-benar terjadi. Ini seperti latihan mental untuk ketahanan emosional. Disiplin emosional juga mencakup pengelolaan pikiran secara sadar. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua pikiran yang terlintas dalam pikiran kita, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran mana yang kita pilih untuk memberi makan dan mengembangkan. Ketika berbagai pikiran tentang orang tersebut muncul, Anda tidak perlu mengikuti mereka di sepanjang jalan setapak tentang fantasi, kerinduan, atau kebencian. Praktikkan apa yang disebut oleh kaum Stoa sebagai pengalihan perhatian. Saat pikiran Anda mulai melayang ke arah yang tidak diinginkan, arahkan secara sadar perhatian Anda kepada sesuatu yang produktif dan bermanfaat. Sebuah proyek, aktivitas fisik, percakapan dengan seseorang yang hadir secara fisik, atau tugas yang membutuhkan konsentrasi. Pada awalnya, ini mungkin terasa dipaksakan dan sulit. Pikiran Anda akan melawan seperti anak kecil yang merajuk, ingin bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Namun, dengan latihan yang konsisten, Anda akan mengembangkan kemampuan yang mengesankan untuk memilih kemana Anda akan mengarahkan perhatian Anda. Ketika Anda mengendalikan perhatian Anda mengendalikan pengalaman emosional Anda. Disiplin diri emosional bukanlah penindasan. Anda tidak menyangkal perasaan Anda atau berpura-pura tidak merasakannya. Perasaan tersebut ada. Anda sedang belajar untuk merasakannya sepenuhnya tanpa harus diculik oleh mereka. Ini adalah perbedaan antara berada di atas perahu saat badai dan terlempar ke laut akibat badai. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Kekuatan atas pikiran ini bukanlah bakat, melainkan keterampilan yang berkembang melalui latihan yang konsisten. Setiap kali Anda memilih untuk bereaksi dengan disiplin, bukan dengan impuls, Anda memperkuat otot emosional itu. Ingat, diri Anda bukanlah emosi Anda. Anda adalah pengamat yang memilih bagaimana menanggapi emosi Anda. Ini adalah perbedaan mendasar yang bisa mengubah hubungan Anda sepenuhnya dengan penderitaan. Ketika Anda mengerti bagaimana merasakan sakit tanpa dihancurkan olehnya, Anda menjadi benar-benar bebas. Pelajaran 10. Merangkul kebebasan batinnya. Kebebasan batin adalah harta karun tertinggi yang Anda temukan ketika Anda belajar untuk benar-benar melepaskan. Ini bukan ketiadaan cinta atau ketidakmampuan untuk terhubung secara mendalam dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Penemuan bahwa kedamaian, kebahagiaan, dan rasa aman Anda tidak bergantung pada satu orang pun. Marcus Aurelius, meskipun dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia pada saat itu, tahu bahwa kebebasan sejati tidak berasal dari kekuatan eksternal, tetapi dari otonomi emosional. Dia menulis, kebebasan adalah satu-satunya hal yang layak diinginkan. Dan dia tidak sedang berbicara tentang kebebasan politik atau keuangan, tetapi tentang kebebasan batin, tentang kemampuan untuk tetap damai terlepas dari keadaan eksternal. Saat Anda merangkul kebebasan Anda sepenuhnya, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam diri Anda. Anda menjadi mampu mencintai dengan cara yang jauh lebih murni. Alih-alih mencintai karena kebutuhan, kekurangan, atau ketakutan akan kesepian, Anda mencintai dengan berlimpah. Alih-alih mencintai untuk mengisi kekosongan internal, Anda senang berbagi kepenuhan batin. Inilah perbedaannya antara cinta yang sehat dan ketergantungan emosional. Kebebasan batin tidak membutuhkan hubungan yang terasa lengkap, tetapi memilih hubungan untuk berbagi kelengkapan Anda. Anda tidak mencari seseorang untuk menyelamatkan Anda dari kesepian, tetapi mengajak seseorang untuk berbagi kehidupan yang sudah penuh dan bermakna. Kebebasan batin tidak berarti mencintai dengan rasa takut kehilangan, tetapi mencintai dengan keyakinan bahwa Anda bisa bahagia terlepas dari hasilnya. Kebebasan batin Anda terwujud dalam metode praktis. Anda bisa pergi ke restoran sendirian tanpa merasa malu. Anda bisa bepergian sendirian dan menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Anda bisa menghabiskan akhir pekan di tempat Anda sendiri tanpa merasa depresi atau cemas.
Anda bisa melihat pasangan bahagia tanpa merasa iri atau pahit. Anda bisa mendengar kisah cinta tanpa merasa butuh atau tidak memadai. Kebebasan ini tidak berarti isolasi atau sinisme terkait cinta. Sebaliknya, ketika Anda benar-benar bebas dari dalam, Anda menjadi lebih menarik untuk hubungan yang sehat. Orang-orang dapat merasakan perbedaan antara seseorang yang menginginkannya karena kebutuhan dan seseorang yang memilihnya untuk kesenangan. Di antara seseorang yang sedang mencari penopang emosional dan seseorang yang menawarkan pendampingan selama perjalanan. Kebebasan batin juga melindungi Anda dari hubungan beracun di masa depan. Ketika Anda sangat membutuhkan seseorang untuk merasa berharga atau dicintai, Anda cenderung membuat pilihan romantis berdasarkan kompatibilitas aktual, nilai-nilai hubungan yang terjalin, dan ketulusan, bukan karena kekurangan, ketakutan, atau ketersediaan. Anda menjadi selektif dengan cara yang sehat, bukan karena memiliki standar yang mustahil atau karena kesombongan, tetapi karena Anda tahu bahwa kesendirian lebih baik daripada menjalin hubungan yang tidak menyehatkan Anda. Anda memahami bahwa sebuah hubungan seharusnya menambah kebahagiaan hidup Anda, bukan menjadi satu-satunya sumbernya. Orang yang bebas secara internal juga mampu memberikan hadiah emosi yang tulus. Alih-alih mencintai untuk menerima sesuatu sebagai imbalan, dia mencintai demi kenikmatan sederhana dari mencintai. Alih-alih berbuat baik untuk mendapatkan balasan, dia baik karena kebaikan adalah ekspresi dari alam dirinya. Alih-alih merawat seseorang dengan harapan mendapatkan rasa syukur abadi, dia menjaga diri baik-baik karena menjaga diri baik-baik akan membawa kepuasan batin. Kebebasan ini membawa Anda pada ketenangan yang tak dapat dikalahkan oleh apapun yang mengganggu. Bukan karena Anda menjadi tidak peka, tetapi karena Anda mengembangkan sumber kesejahteraan internal yang tidak bergantung pada faktor-faktor eksternal. Ini seperti memiliki mata air-air murni di dalam diri Anda, bukan bergantung pada hujan untuk memuaskan dahaga Anda. Saat Anda benar-benar merangkul kebebasan batin Anda menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kerinduan yang Anda rasakan berubah menjadi rasa syukur karena Anda telah mengenal cinta. Kepahitan karena perpisahan larut dalam apresiasi terhadap pengalaman. Ketakutan akan kesepian digantikan oleh kesenangan dalam perusahaan diri sendiri. Anda menjadi sebuah pulau, lengkap, tetapi sebuah pulau yang memilih untuk membangun jembatan ke pulau lain saat ada hubungan yang nyata. Dan jembatan-jembatan ini, ketika dibangun dari kebebasan dan bukan karena kebutuhan, akan menjadi lebih kuat dan lebih indah. Hari ini, saya mengundang Anda untuk mengambil langkah terakhir ini. Jangan terburu-buru melepaskan orang itu. Terimalah diri Anda seutuhnya. Kebebasan untuk berbahagia, terlepas dari siapapun, adalah hal spesifik yang harus tetap ada dalam hidup Anda. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri dan juga persiapan terhebat untuk mencintai dengan cara yang benar-benar dewasa di masa depan. Kita telah sampai di akhir perjalanan 10 hari ini. Pelajaran sejarah, tetapi pada kenyataannya, Anda baru saja memulai fase baru dalam hidup Anda. Suatu fase di mana Anda tidak lagi menjadi sandera keputusan dan kebutuhan emosional orang lain, di mana kebutuhan Anda akan kedamaian batin bukanlah sesuatu yang bergantung pada siapapun. Pilihlah untuk tetap tinggal atau meninggalkan hidup Anda. Jalan pelepasan yang sadar ini tidak mudah, tetapi ini membebaskan. Semakin Anda mempraktikkan pelajaran-pelajaran ini, setiap saat Anda memilih untuk merespons dengan bijak alih-alih bereaksi, setiap kali itu dapat mengubah rasa sakit menjadi pertumbuhan. Anda sedang membangun sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana dalam pemikiran Anda sendiri. Ingat, cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia berubah. Cinta posesif berubah menjadi cinta tanpa pamrih. Cinta yang membutuhkan berubah menjadi cinta yang melimpah. Cinta yang mengikat berubah menjadi cinta yang membebaskan. Dan ketika Anda bisa mencintai dengan cara ini, Anda menemukan salah satu rahasia terdalam dari eksistensi manusia. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Anda, karena telah berhasil sampai di akhir perjalanan ini. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang lainnya. Keberanian untuk menghadapi rasa sakit di wajah,
dan kebijaksanaan untuk mencari pertumbuhan melalui kesulitan. Jika konten ini menyentuh hati dan pikiran Anda dan terasa bermakna, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, cukup tulis kebebasan. Dengan begitu, saya akan tahu bahwa Anda telah menyerap esensi terdalam dari pelajaran-pelajaran ini. Jika Anda belum melakukannya, berlanggananlah ke saluran kami. Apa yang Anda tunggu? Daftar sekarang agar YouTube memahami bahwa Anda menyukai konten filosofis yang mendalam ini, yang benar-benar membantu orang untuk bertransformasi dalam hidup mereka. Buku Stoikisme ini penuh dengan pelajaran praktis seperti ini, yang dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan sehari-hari. Itulah saja, saya mendorong Anda untuk melanjutkan perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan filosofis ini. Berikut beberapa video lainnya dengan kearifan sejarah yang mendalam, agar Anda terus berkembang sebagai manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.